Hey guys, welcome to another video in Cryptversity. Hari ini kita akan menganalisa top-down analysis dari weekly, daily, 4 hour, dan 1 hour time frame untuk Phantom. Ya, jadi Phantom ini cukup banyak digunakan ya. Token ini juga sudah listing di berbagai exchange, di berbagai exchange besar. Salah satunya di toko kripto juga Binance dan juga di Gate.io. Ya, buat kalian yang belum punya akun, silahkan daftar. Saya sediakan link di bawah ini di deskripsi. Jadi link saya akan dapatkan kickback commission. Ini bukan afiliator ya, saya bukan afiliator. Ini hanyalah kickback commission. Jadi transaksi kalian akan mendapatkan biaya komisi yang lebih murah ya. Oke. Jadi kalian bisa menemukan token Phantom ini di Gate.io ataupun di toko kripto yang seperti sudah saya bilang tadi. Jadi kita akan melakukan technical analisisnya saja ya. Dari weekly, di weekly oke lah, ini melakukan banyak koreksi ya. Berhubung token-token yang lain juga mengikuti harga Bitcoin juga. Di sini Phantom pernah menyentuh di harga 1,4. Ya, di koreksinya 1,4 sudah tersentuh dan all time high-nya di $3. Oke. Jadi 0,5 sudah tersentuh di sini, 0,6 juga sudah tersentuh. Jadi next adalah sekitaran 0,85 adalah next Fibonacci-nya ya. Oke, kita akan tandai saja ya. Kita tandai di sana, kita going down to daily time frame. Nah, di daily time frame sendiri juga di sini ada beberapa confluence ya. Jadi di sini dia break downside. Jadi supportnya dia tembus supportnya, tapi tidak support yang di sini ya. Kita jadikan ini sebagai resistance di daily time frame. Jadi untuk sementara kita belum mendapatkan arah. Tentunya di trading spot kita menginginkan market bullish ya. Kita hanya perlu mencari di mana titik buy-nya atau sampai di mana token ini akan turun. Oke. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe agar kalian tidak ketinggalan analisa token yang lainnya. Oke ya. Dan dari prediksinya sini kita mendapatkan token ini sedang melakukan koreksi cukup lumayan ya, dan masih dalam keadaan koreksi. Di order block supply di sini ya melakukan pantulan atau reversal. Oke, jadi itu sementara. Sini adalah demand ya, bukan demand. Demand. Oke. Kurang lebih di sana. Kita angkat saja di sini ya, karena ada dua demand di sini ya, atau order block yang kita sebut. Kalau di technical analysis supply and demand, ini adalah demandnya, sedangkan bisa juga disebut dengan order block. Oke, di daily sudah kita mendapatkan arah di sana. Kita turun ke 4 jam. Yang pasti yang kuning ini kita jadikan sebagai support ya, the next demand. Jadi area yang akan kita melakukan sniper entry atau memasang order buy kita. Kita hanya akan tertarik membeli jika harganya turun di area kuning ini. Kalau di analisa chart patternnya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini disebut dengan falling wedge, jadi kita mengharapkan market drop lalu naik. Atau ini bisa juga disebut dengan ascending triangle ya, bukan ascending triangle, falling wedge. Kurang lebih sih falling wedge ya, benar. Setiap falling wedge ini akan diikuti dengan pantulan yang luar biasa ataupun pembalikan ataupun reversal biasanya.
Jadi ada dua tipe, rising wedge dan falling wedge. Di falling wedge ini prediksinya akan melakukan drop, market akan drop dan seketika akan melakukan reversal dalam waktu dekat. Jadi kita sudah mendapatkan dua confluence. Yang pertama ini adalah area demand di weekly time frame dan juga di Fibonacci 0,6. Di daily juga kita mendapatkan ini adalah area demand. Di 4 jam harga masih mengikuti struktural ya. Dari strukturnya masih cukup lumayan bearish, tidak ada supportnya. Kalau misalkan ini kita jadikan support, jadi tidak terlalu menahan. Di samping itu juga sudah tersentuh di beberapa candle sebelumnya. Jadi kalian bisa saja membeli dengan dollar cost averaging ya. Analisa ini tidak akan selalu benar dan juga ini hanyalah keilmuan. Kita hanya bisa memprediksi sampai kapan harga ini akan terus drop ataupun di mana area itu akan menjadikan sebuah pantulan atau reversal. Nah, di 4 jam kita jadikan ini sebagai break to the downside ya, break structure. Di sini di area supply. Oke, apa saja. Jadi order block di sini, candle ini yang hijau satu, penurunan di antara candle merah hanya ada satu candle hijau dan itu kita sebut sebagai order block ataupun zone supply. Itu bisa kita sebut sebagai resistance ya. Jadi di resistannya sudah disentuh 2 kali dan juga membentuk area double top ataupun equal high. Setiap equal high akan diikuti oleh penyusulan harga di atas harga equal high ataupun di sini bisa disebut dengan liquidity pool. Jadi sudah ada beberapa confluence. Yang pertama daily-nya, weekly-nya sudah kita dapat 0,6, daily juga kita sudah dapatkan. Di sini adalah demand zone. Dan di 4 jam ini adalah falling wedge. Juga ada area demand yang sudah memiliki equal high. Oke, kita turun ke 1 jam. Nah, kita akan melakukan analisa Wyckoff di sini ya. Jadi kita sebut ini sebagai preliminary supply. Dan ini adalah selling climax. Sini adalah automatic reaction. Sini kita sebut sebagai secondary test. Buat kalian yang belum subscribe, please subscribe, dukung selalu channel ini. Karena saya akan selalu membagikan analisa-analisa akurat. Nah, di equal high ini kita bisa sebut sebagai sign of strength ya. Kenapa sign of strength? Karena sudah mendapatkan resistannya sudah disentuh 2 kali dan kemungkinan akan tembus ke atas. Di sini kita sebut sebagai creek. Creek atau lembah liquidity. Di sini kita sebut sebagai secondary test pas B ya. Nah, ini tinggal spring saja guys. Jadi kita hanya menunggu springnya. Kalian juga boleh melakukan dollar cost averaging di harga ini ya. Harga sudah berada di area demand juga ya. Jadi kalaupun harganya drop, ya usahakan kalian juga menaruh limit buy di 0,9. Kita tidak pernah selalu mengharapkan market itu akan selalu down ya. Jadi ini harga yang cukup baik untuk kalian beli.
juga, kalaupun market drop mungkin sampai 0,95 adalah harga baik juga. Jadi kita tidak akan pernah tahu di market kripto tersebut ya, karena market kripto itu selalu mengikuti harga Bitcoin dan kita hanya bisa melakukan analisa yang semampu kita ya. Artinya sewaktu-waktu harga bisa mengikuti Bitcoin padahal fundamental dari token tersebut sangat bagus, tapi bearish-nya diikuti oleh Bitcoin ya. Jadi untuk rekomend saya sendiri sih 0,95 cukup bagus. Sedangkan kalian bisa juga, kalaupun di waktu yang paling buruk crypto winter ya, 0,95, 0,72 area yang mungkin bisa kalian jadikan referensi untuk membeli ya. Jadi di sini kita hanya menunggu spring. Jadi nah, di sini juga saya sediakan contoh dari Wyckoff itu sendiri ya. Nah, preliminary supply, oke, di sini selling climax, automatic reaction, secondary test, sign of strength. Nah, di sini keduanya bisa disebut dengan sign of strength ya. Secondary test pas B. Nah, sekarang kita berada di fase C ya, kurang lebih di fase C kita akan melakukan spring. Jadi spring ini kita mengharapkan drop ya. Jadi jangan sampai ketinggalan marketnya, jangan sampai ketinggalan harga belinya. Juga kalau kalian masih ragu, kalian juga bisa mencari retest dari setelah spring itu terjadi. Dan like, subscribe, jangan lupa untuk menonton video-video yang lainnya karena saya akan melakukan follow up untuk analisa ini. Oke guys, untuk sementara itu saja dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa selalu support, share, like, komen. Jika kalian punya pertanyaan, juga punya rekomendasi token yang harus saya analisa, tinggalkan pesan, saya akan cover di next video. Salam dari Cryptoversity. Ciao.